Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, Universitas Negeri Semarang menyembelih hewan kurban di Masjid Ulul Albab, kampus UNES Karan, Minggu pagi. Bekerja sama dengan Badan Amalan Islam UNES dan ratusan relawan panitia, sebanyak 11 ekor sapi dan 8 ekor kambing disembelih dalam kurban kali ini. Sementara terkait maraknya persebaran virus PMK, panitia pastikan hewan kurban sehat sebelum disembelih. Ini sedang musim PKM. Kami membeli kepada langganan kami dan kami pokoknya membeli sapi sehat. Kalau sapi tidak sehat akan saya kembalikan. Nah, tanda-tandanya sehat, tidak ada sakit ya di mulutnya dan kukunya. Alhamdulillah kemarin diterima sini sekitar jam 3, oleh penjualnya dijamin semuanya sehat. Daging kurban selanjutnya dibagikan kepada 1.000 warga lingkar kampus, 5 pondok pesantren, 5 panti asuhan, cleaning service, satpam, pengemudi dan juga panitia. Oh, saya merasa senang banget, Mbak. Masalahnya ya saya orang jauh juga dan semoga semua dapat ya, merasa senang lah. Oh, dari raya gini kok dapat nggak senang gimana? Terima kasih banget loh ya. Penyembelihan hewan kurban menjadi agenda rutin UNES setiap tahunnya. Sebelum penyembelihan hewan kurban, sholat Idul Adha dilaksanakan dan dihadiri oleh Rektor UNES Profesor Fatur Rahman bersama jajaran. Tim Liputan UNES TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Setelah dibuka dengan informasi Hari Raya Idul Adha di kampus UNES tadi, UNES Pekan masih memiliki sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Nova Ayu, kita ke informasi selanjutnya. 3 calon rektor Universitas Negeri Semarang mengikuti tahapan pemilihan dan penetapan rektor oleh Senat UNES. Dari hasil rapat Senat, Profesor Dr. S. Martono mendapatkan suara terbanyak sehingga terpilih menjadi rektor UNES periode 2022 hingga 2026. Mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan rektor UNES periode 2022-2026, Profesor Dr. S. Martono unggul dengan perolehan 87 suara, di mana 2 lawannya yakni Dr. Amir SPD MSI memperoleh 6 suara dan Dr. Mahalul Azam MKes memperoleh 5 suara. Dihadiri 64 anggota Senat, penetapan hasil pemungutan suara oleh Senat UNES pun menandai akhir dari rangkaian proses pemilihan rektor periode 2022-2026. Calon rektor UNES terpilih rencananya akan dilantik pada tanggal 26 Oktober 2022 mendatang. Muhammad Fauzan, UNES TV melaporkan. Komitmen kuat Universitas Negeri Semarang dalam mendirikan program studi kedokteran terus digencarkan dalam berbagai upaya. Selain penyiapan sarana prasarana, UNES juga menggelar fokus group discussion terkait akselerasi prodi kedokteran dengan menghadirkan narasumber Rektor Universitas Jambi, Profesor Haji Sutrisno MSc PhD. Tantangan kesehatan di Indonesia menjadi perhatian khusus Rektor UNES Profesor Dr. Fatur Rahman M.Hum. Untuk itu, Rektor UNES menyampaikan, UNES ingin berkontribusi dan berharap tahun ini segera dapat mendirikan prodi kedokteran. Sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak pun diperkuat, salah satunya dengan Universitas Jambi. Rektor Universitas Jambi menceritakan pengalaman mendirikan prodi kedokteran. Perlu adanya membangun elaborasi dengan pihak yang mendukung UNES dalam pendirian prodi kedokteran. Cita-cita besar pendirian prodi kedokteran telah terukir pada milestone yang dicetuskan, sehingga pendirian prodi kedokteran UNES ini harus dilakukan dengan kerja keras. Muhammad Fauzan, UNES TV melaporkan. Beralih ke informasi lain, tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang gelar aksi peduli lingkungan. Diikuti puluhan anggota, aksi difokuskan dalam pemanfaatan lahan pekarangan untuk mendukung ketahanan pangan keluarga. Kecamatan Gunung Pati memiliki keunggulan komparatif yang cocok untuk bertanam buah dan sayuran. Maksimalkan potensi, tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang gelar aksi nyata. Bersama 22 volunteer, tim membantu masyarakat yang mengabaikan pekarangan terbengkelai dengan pemberdayaan perempuan di Kecamatan Gunung Pati, khususnya Kelurahan Sekaran. Aksi dilakukan melalui edukasi pentingnya memanfaatkan lahan pekarangan yang kosong untuk budidaya sayuran. Di sini kami bersama tim pengabdian UNES
mendampingi ibu-ibu yang ada di Gunung Pati dalam pemberdayaan perempuan melalui pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga melalui STN, yaitu Suka Tanam Nikmati. Dan di sini ibu-ibu menanam sayuran antara lain kangkung, ada bayam dan juga ada cabai. Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan langkah yang sesuai dengan visi dan misi UNES sebagai kampus konservasi di Indonesia, serta bagian kepedulian UNES terhadap masyarakat, khususnya para perempuan yang tidak bekerja di luar rumah. Muhammad Fauzan, UNES TV melaporkan. Menjalin sinergi dan apresiasi, UPT Humas Universitas Negeri Semarang menggelar Anugerah Mitra Media UNES tahun 2022. Dalam acara juga diberikan penghargaan kepada jurnalis dan media yang telah berkontribusi dalam mempublikasikan riset, inovasi hingga prestasi UNES selama ini. Bertempat di gedung LP2M UNES, Anugerah Mitra Media UNES tahun 2022 ini terbagi dalam 3 kategori, yaitu media cetak, media online, dan media elektronik atau media penyiaran yang selalu mendukung publikasi di bidang riset, inovasi, prestasi, dan reputasi UNES. Selain memberikan penghargaan Mitra Media, Humas UNES juga memberikan anugerah video pendek dalam rangka Dies Natalis UNES ke-57. Ya, dengan kita melihat siaran-siaran Metro TV yang cukup bagus mengabarkan UNES ya, terkait dengan penelitian, terkait dengan inovasi, terkait dengan kegiatan prestasi dan lain sebagainya yang dikabarkan oleh Metro TV. Tentu kami mengucapkan terima kasih sekali dari banyaknya siaran yang ada itu dinilai oleh Dewan Juri sehingga Metro TV menjadi yang terbaik. Sebelum menutup jumpa kita dalam UNES Pekan, izinkan kami menampilkan riset dan penelitian dari salah seorang profesor geografi yang menghabiskan waktunya mengamati kehidupan di sepanjang Kali Garang. Berikut liputannya. Wet iku kudu dadi lestarekno aja mung ditebangi ora tanggung jawab marang uripe alam. Lihat dari ininya, sungainya kecil, ininya lebih lebar gitu ya. Saya Prof. Dewi Lisnur Setiawati. Saya sebagai salah satu peneliti dari LP2M UNES. Bidang kajian saya di hidrologi, khususnya di pengelolaan das. Saya tertarik dengan penelitian Kali Garang ini karena kita tahu bahwa Kali Garang itu kali yang garang, dan Kali Garang ini terkait dengan Semarang. Semarang kaline banjir. Semarang kaline banjir itu yang utama airnya berasal dari Kali Garang ini. Dan saya pernah mengalami sendiri kebanjiran. Jadi waktu itu saya tinggal di perumahan Sampangan gitu. Perumahan Sampangan tahun 1990, tahun 90-an. Kebetulan tanggal 25 Januari kalau nggak salah ya, 25 Januari 1990 itu terjadi banjir bandang di Kali Garang ini. Rumahnya terendam air sampai 3 meter. Waktu itu banjir bandang debitnya sampai mencapai debit periode ulang 100 tahunan, yaitu sampai 1.100 meter kubik per detik. Jadi sangat besar sekali, dan itu mengakibatkan korban jiwa.
Geografi itu meneliti tentang kondisi fisik alam sungai gitu dan masyarakatnya. Nah, ini yang saya menarik itu tentang masyarakatnya. Kesadaran masyarakat itu terutama yang sangat rendah, terutama aktivitas yang sangat memicu perubahan penggunaan lahan, kemudian aktivitas masyarakat dalam memelihara, melindungi sungai gitu ya. Banyak juga, kalau di sini kita lihat sudah bersih ya, tapi kalau yang di bagian atas sana banyak juga yang dipakai untuk membuang sampah di sana. Nah, itu kan kesadaran masyarakatnya harus ditingkatkan gitu. Jadi saya lebih tertariknya untuk meneliti tentang konservasi sungai. Di situ bagaimana masyarakat memanfaatkan sungai, kemudian bagaimana mereka memeliharanya dan juga melindungi sungai. Biasanya angsal pinten? Lah muter mesti kadang muter ngemutake, muter mesti ngeten Mbak. Muter mesti ya. Kuatnya pinten, Pak? Kuatnya pinten biasanya angsal pinten? Anak pas pajang teh nggih mayar nggih 100. 120 sakon. Bapak memang niku napa penghasilannya nggih saking watu niki, Pak? Nggih. Nggih. Sedinten-dintene nggih sing niki. Nggih ngaten niki. Niki mengke dipecahi. Tambah kericak tarik niku. Tapi nggih enten terus nggih watune nggih. Enten. Tapi nek banjir mawon mboten enten isem banjir-banjir. Isem pasir. Oh. Niki nembe mboten enten pasir angel. Oh, lah terus nek banjir anu padose Lho nggih mengke ampun asal to padose. oh. Niki mengke dipecahi. Oh. Wah, abot banget ya. Sehari-hari nggih ngaten niki. Mboten ngono, Bu. Dalam Mboten rekaos. nggih kosong Mbak aja nanti sama nopo. Belum mbayi mboten saged kok. Sabar. Hati-hati, Bu. Pun kelinang ngeten niki mengke kalih nyambi ngomong putune. Perubahan penggunaan lahan di kawasan Garang Hulu ini sangat besar gitu. Besar terutama perubahan penggunaan lahan dari lahan hutan, kemudian dari sawah dan dari tegalan. Nah, perubahan lahannya berubah menjadi apa? Menjadi pemukiman gitu. Kan nyenceng sing pinggir nek tengah nggih banten jero lho, Mbak. Lawane terus ngelantan sing kalap iki lho. Riyen iki kali lho, Mbak. Kali sampe grumbul wit-witan suket-suket ya babati genggon nitik sithik-sithik ta, Mbak. Isale dideki kaya ngono kuwi. Dideki gubuk, ge Berarti gubuk. yang damele nggih saking kali, Mbak. Nggih. Dene nggih saking mriku. Hasilnya saka kono wae. Cetek saiki jero, Mbak. Jaman iki sakmene, Mbak, biyen urung ana tanggul. Nyabrang paling jero sakmene, Mbak. Golek bantakne ketok ngene kan niku. Lah nek sakniki kan gagap. Wajake jero. Jero sakniki. Jadi gagape. Tur kathah larangan sing nggil larangan nek daerah mriki RT mriki 5, 6 iku di pendeti montar dibucalke mriko teng laut mriko.
Satu dari keilmuan itu ya tetap harus mengutamakan lingkungan kan gitu. Tapi dari aspek kemasyarakatan itu ya sudah berjalan mengalir aja sesuai dengan kebutuhan kebutuhan masyarakat begitu. Apalagi di Indonesia undang-undang kan belum ditegakkan. Kalau di luar negeri itu seperti ini kena undang-undang denda nanti, konsekuensinya pakai denda. Tapi kalau di kita kan denda itu nomor sekian. Ya. Ya ini memang perbatasannya gas garang ya sini. Kalau naik lagi itu sudah air pegunungan. Jadi yang sana namanya udah nggak Kali Garang. Dari asli sumbernya dari sana. Sumbernya itu sebenarnya airnya dari gunung. Ya dari gunung. Cuma memang mengalir ke sini atau gimana? Ya mengalir ke sini. Dari sana kan sumbernya bukan cuma 1-2 Mbak. Jadi terabasan dari sedikit-sedikit itu kan ngumpul jadi satu sampai sini. Ini satu-satunya jagang yang dilewati air dari pegunungan yang dinamakan Kali Garang. Kalau tingkat erosinya gimana Pak? Maksudnya kan kadang-kadang kalau hujan, kalau saya di bawah nih di daerah bergas itu aja, kalau misalnya banjir hujan gede di atas itu alirannya itu kayak keruh banget. Nah kalau di sini gimana? Nah dulu memang waktu kecil saya masih banyak erosi karena di pegunungan kan belum menyatu sama warga. Sekarang kan LMDH kan udah berjalan, jadi kemungkinan warga ikut menanam termasuk pohon, rumput, itu kan mengurangi erosi, gangguan erosi. Kesadaran warga udah menyatu sama perhutani. Curug Tirtawati yang dibangun sejak tahun 2018 ini. Yang dibangun wisatanya. Rencana ini belum selesai, kemungkinan baru 50% karena dananya mungkin belum cair lagi. Nah, otomatis bangunan dihentikan sejenak. Ketika apalagi itu dibuka wisata kemudian rawan erosi. Nah, kalau upaya dari warga, dari pemerintah dusun berupaya gini. Misalkan kalau lereng-lereng sini ditanami pohon-pohonan yang kira-kira berproduksi lah, yang tidak mudah ditebang. Misalkan contoh alpukat, pohon durian, terus sirsat itu kan tidak mudah ditebang oleh warga. Nah otomatis itu pun untuk menampung sumber dikarenakan sumber airnya kemungkinan besok kalau beberapa tahun lagi kemungkinan berkurang. Nah berupaya termasuk pemerintah bekerja sama dengan warga untuk menanam 1 orang 1 pohon. Manusia punya andil besar dalam kerusakan dan juga punya tanggung jawab terbesar di dalam memulihkan kerusakan itu. Ini manusia, karena memang manusia itu kan diciptakan untuk menjadi
khalifah di dunia. Jadi sumber daya alam yang diciptakan kan tidak untuk dirusak tetapi untuk dijaga. Dijaga untuk dikembalikan pada Yang Maha Kuasa sebagai pemiliknya dan juga bisa diberikan kepada anak cucu kita nanti dalam posisi yang baik. Daerah aliran sungai itu menjadi urat nadi kehidupan, tidak hanya kehidupan manusia tetapi kehidupan semua makhluk hidup yang ada di situ karena itu merupakan suatu ekosistem yang besar. Karena ekosistem itu terdiri dari banyak komponen, baik makhluk hidup, makhluk yang tidak hidup, dan makhluk buatan benda-benda buatan manusia. Di situ memang harus dilestarikan. Yang lalu, 5 tahun yang lalu itu sudah tertata yang sekarang. Sekarang itu sudah bagus tertata, sudah lebih baik lah. Terutama yang di kawasan hilir. Ini kan kawasan masuk ke hilir ini di sini. Kalau hulu kan di sebelah sana ke atas. Ya kalau hilir ini sudah mulai ditata bagus dan yang sudah kelihatan pengelolaan baik untuk wisata juga. Karena kalau untuk wisata itu kan menghasilkan income, orang kan pengelola tadi akan lebih mengelola dengan baik lagi gitu kan ya. Nah itu sudah di bendung sana itu ke bawah itu sudah bagus. Ini juga sudah ditata yang sebelah sini sampai ke Sampangan sana. Dan film dokumenter tadi sekaligus menjadi akhir dari perjumpaan kita kali ini. Terus ikuti ragam informasi penting dan menarik dalam UNES Pekan. Mewakili kerabat kerja yang petugas, saya Nova Ayu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong, though I long for yesterday. Love is such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it other. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you began to make it better. And anytime you
feel the pain. Hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulders. For well you know that it's a fool who plays it cool by making his word a little colder. La 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 la. Hey Jude. La 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 la. Hey Jude. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Ooh, imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us.